Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kolam baru saja dibersihkan karena memang sudah terlalu lama tidak dikuras, mungkin sekitar 2 bulanan, yang selama ini hanya membersihkan chambernya saja, yaitu pada chamber yang pertama. Media yang digunakan pada chamber ini adalah ijuk. Biasanya saya hanya melakukan cara membersihkannya itu dengan digoyang-goyang saja pada chambernya itu sendiri dan dikeluarkan satu persatu, atau terkadang hanya diguyur saja dengan air dari kolam itu sendiri agar kotoran yang menempel pada ijuk tersebut terbawa hanyut air. Karena sekarang ini sudah terlalu lama, yang meskipun sekarang ini memang terbantu oleh air hujan, akan tetapi karena untuk jaga-jaga agar air pada kolam ini tidak terlalu jenuh dengan residu dari metabolisme ikan itu sendiri, sekaligus ingin mengabarkan kepada para pemirsa setia yang memiliki hobi sama dengan Abah Herasin, dalam memelihara ikan itu yang paling sulit untuk mengendalikan yaitu angka kesakitan dan kematian. Akan tetapi seiring dengan waktu berjalan, akhirnya diketemukan juga cara merawat ikan kesayangan, yaitu dengan memelihara air sebagai tempat hidupnya. Saya punya prinsip bahwa pemeliharaan ikan itu yang paling penting, yang harus banyak diperhatikan adalah bagaimana cara mengelola air agar tetap dalam keadaan segar, jernih, dan memiliki kandungan oksigen yang tinggi. Karena ini merupakan prasyarat untuk kehidupan ikan agar hidupnya sehat dan tumbuh dengan baik. Video ini mengupas tentang sirkulasi kolam koi sederhana. Saya ingin bagikan kepada yang memiliki hobi sama agar menjadi gambaran untuk mempertimbangkan sistem sirkulasi air pada kolam koi yang pemirsa miliki, sehingga tidak boros biaya dan tidak mewah, tapi kesehatan ikan akan terjamin. Sebagai gambaran untuk para pemirsa, pada saat saya lakukan pengisian kolam, saya perhatikan ternyata ikan tampak stres. Ini mungkin gara-gara perubahan yang dilakukan, terutama semburan air yang biasa diberikan sekarang ini dihentikan, padahal air yang dimasukkan sekarang ini adalah air yang bersih yang langsung dari sumbernya. Akan tetapi karena mungkin kandungan oksigennya tidak memadai, sehingga semua ikan tampak berkerumun pada kucuran air dengan tingkahnya yang mengkhawatirkan, mengap-ngap. Bisa pemirsa perhatikan, mengambil napas dari permukaan air. Kita coba saluran sirkulasi kita hidupkan. Nah, sekarang setelah melihat perilaku ikan ini, setelah diberi semburan air yang kaya oksigen, ikan-ikannya pada menjauh dari sumber kucuran air yang semula. Hal ini membuktikan bahwa faktor air yang mengisi kolam ini tidak cukup hanya jernih saja, tetapi ternyata butuh juga kandungan oksigen yang terlarut di dalam air ini. Kalau kolam mewah, memang untuk menambah oksigen itu mereka beri aerator, yaitu alat yang menghasilkan gelembung udara, dan saluran pembuangan. Selain dari dalam kolam, mereka beri juga buangan
dari permukaan atau yang disebut dengan sistem vortex. Pada kolam ini saya tidak melakukannya seperti itu. Aerasi air didapat dengan membentuk semburan semacam sistem Venturi, dan alatnya pun tidak dibuat khusus, cukup dengan keran yang biasa saja yang diatur tekanan keluarannya pada posisi tertentu. Kira-kira gambarannya seperti ini pemirsa. Air melewati celah keran yang ukurannya kecil, sedangkan tekanan air dari sumber penampung cukup kuat, maka daya semburnya pun cukup kuat. Sementara pada bagian depan keran ini, ukuran lubangnya besar, maka terjadi semburan memutar yang bercampur dengan udara. Lihat pula ketika keran dibuka full, air yang keluar tidak bercampur dengan udara. Meskipun keluaran air ini besar, tapi kurang berpengaruh pada pembentukan gelembung udara yang kegunaannya untuk menambah kandungan oksigen terlarut. Maka sebaiknya keluaran air itu harus diatur sampai semburan air tersebut seperti keluar dari tangki pompa untuk penyemprotan hama. Barangkali seperti itu pemirsa cara pengaturan keran air agar keluarannya telah bercampur dengan oksigen sehingga dapat memberikan kestabilan oksigen pada kolam tersebut. Inilah barangkali yang terjadi, yang merupakan efek baik pada kondisi air kolam milik saya ini. Lihatlah kelincahan ikan sering berada di permukaan kolam, berkeliling-keliling dengan lincah. Setiap ada orang, ikan tersebut segera menghampiri, dikiranya mau memberi makan. Berikutnya saya ingin memperlihatkan susunan chambernya. Ini adalah chamber pertama sebagai filter mekanik yang diisi oleh ijuk. Saya buat dipintal-pintal lalu diikat. Sepengalaman saya ini hasilnya cukup memuaskan. Kotoran kasar dapat tertahan di sini. Hanya partikel kecil saja barangkali yang lolos masuk ke chamber yang kedua. Dan berikutnya chamber kedua masih filter mekanis juga. Ditempatkan jerigen yang sekelilingnya dilobangi. Isinya berupa batu kerikil. Air masukan dari chamber 1 ini masuk ke dalam jerigen. Jadi air yang mengisi chamber kedua berasal dari dalam jerigen tersebut, yang keluarannya itu dari celah-celah lubang-lubang tadi. Untuk chamber yang ketiga diisi oleh 2 jerigen yang di dalamnya berisikan potongan-potongan paralon kecil, tutup botol plastik, tombol keyboard yang penting berbahan plastik, dan beberapa keyboard rusak yang dimasukkan begitu saja pada setiap chamber. Ini dimaksudkan sebagai pengganti bioball, fungsinya sebagai filter biologis. Dan pada setiap chamber juga ditanami tumbuhan yang bisa hidup dalam air, misalnya sri rejeki hijau atau pandan sebagai penambah fungsi filter biologis. Jerigen yang satu berhubungan dengan chamber 2, sementara satu lainnya berhubungan dengan chamber yang keempat atau chamber terakhir yang hanya diisi pompa saja atau merupakan hasil penyaringan atau air jernih. Dan inilah chamber yang terakhir yang merupakan lubang buangan dari seluruh chamber, mulai dari chamber 1 sampai chamber yang keempat bermuara di sini. Dan perlu saya jelaskan juga tentang kinerja pompa. Pompa yang saya gunakan yaitu pompa air biasa yang berkekuatan 100
25 watt. Pompa ini digunakan untuk mengangkat air dari chamber terakhir ke bak penampungan yang letaknya di lantai atas. Inilah alat penampungannya yang ukurannya 150 liter, sementara di bagian dalamnya ini diisi oleh pelampung atau sistem otomatik untuk mengatur air. Jika penuh, mesin berhenti atau listrik tidak mengalir, dan jika kosong, listrik berhubungan atau pompa akan hidup. Sedangkan untuk waktu berhenti atau waktu mati yaitu 8 menit. Barangkali pemirsa, tentang sistem sirkulasi kolam koi sederhana ini dicukupkan sampai di sini saja dulu. Untuk itu, Abah Rasid mohon pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.